Halo, selamat malam Kakak Abraham. Alam, Ya, ya bagi teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Halo sobat-sobat wartaosis.id dan seluruh penonton yang sedang menyaksikan live streaming malam hari ini. Selamat datang di program pertama dari yang digagas oleh kami Warta OSIS, yaitu program Digital Corner gitu. Ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman digital yang tentunya inspiratif dan edukatif. Pada sesi pertama kita malam hari ini, kita akan membahas topik atau tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari teman-teman, yaitu tentang bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial di era digital. Nah, di era digital yang saat ini, setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang kita bagikan dapat meninggalkan jejak yang sulit dihapus, tapi juga jejak yang bisa nanti mendatangkan nilai yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk semua dapat memahami bagaimana menggunakan media digital secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Dan tentunya malam ini kita akan ditemani yang tadi sudah memperkenalkan diri, Kakak Abraham. Ini salah satu narasumber yang hebat, salah satu penggiat aktivis TK di tanah Papua dari Provinsi Papua Tengah yang berdomisili di ibu kota Nabire. Ibu kotanya Nabire ya, Papua Tengah. Kakak Abraham ini selaku Kepala Bidang Program dan Kaderisasi Relawan TK Papua Tengah. Nanti lebih lengkapnya nanti Kakak Abraham akan memperkenalkan diri, tapi sebelumnya sekali lagi saya Aldo bersama teman-teman redaksi wartaosis.id. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak narasumber, Kakak Abraham yang telah bersedia hadir dan berbagi ilmu bersama kita di malam hari ini. Oke, malam ini saya akan bertugas untuk memandu sesi pertama jalannya kegiatan live streaming ini dari awal hingga akhirnya. Semoga diskusi malam ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua ya. Tanpa lama-lama lagi, mari kita persilahkan kepada Kakak Abraham untuk mengenalkan dirinya lebih dalam sehingga seperti kata pepatah atau peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kepada kakak untuk waktu kami berikan untuk memperkenalkan diri sehingga adik-adik pelajar dapat mengenal kakak lebih dalam dan juga sekaligus langsung menyampaikan materinya kepada kakak Abraham. Waktu dipersilakan. oke, baik. Terima kasih Kakak Aldo yang sudah memberikan waktu atau waktu buat saya. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam live streaming ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu karena seperti yang tadi Kakak Lo sampaikan, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Perkenalkan diri, nama saya Abraham Imbiri. Saya sebagai pegiat literasi digital dan juga anggota aktif relawan TK Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Papua Tengah. Dan bidang yang saya dipercayakan adalah Kepala Bidang Program dan Kaderisasi di Relawan TIK Papua Tengah, di Relawan TIK Provinsi Papua Tengah. Oke, baik. Saya kira itu perkenalan singkat saya. Adik-adik yang saya banggakan,
hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Yaitu temanya adalah kita bijak bermedia sosial di era teknologi. Baik, untuk itu saya minta kesediaan Kak Kaldo untuk menampilkan materi yang akan saya bawakan. Baik, terima kasih Kak Kaldo. Adik-adik SMP, SMA, SMK yang saya banggakan, materi yang akan saya sampaikan ini adalah bijak bermedia sosial di era teknologi. Di zaman sekarang ini, hampir semua orang memiliki media sosial. Mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jujur bahwa dari kita bangun tidur, buka media sosial, sebelum tidur juga pasti adik-adik melihat media sosial, bahkan kadang lebih cepat membalas chat daripada menjawab panggilan orang tua. Kan begitu adik-adik? Iya. Kakak pun juga sama seperti itu. Oke, next Abang. Oke, ini sebagai pembuka. Media sosial kini menjadi ruang hidup kedua bagi banyak orang, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Seperti yang tadi kakak sampaikan itu. Kita berinteraksi, berbagi, dan mencari informasi melalui layar kecil di tangan. Layar kecil di tangan adalah handphone yang sehari-hari kita pakai atau kita gunakan untuk berkomunikasi. Namun, seiring manfaatnya, media sosial juga membawa tanggung jawab besar bagi pengguna. Kenapa saya katakan, kakak katakan media membawa tanggung jawab besar kepada pengguna. Karena itu kita sendiri yang akan bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kenapa harus bertanggung jawab? Setiap hal-hal yang kita posting dalam kehidupan sehari-hari kita, dari bangun tidur hingga kita kembali tidur lagi, itu menjadi tanggung jawab kita. Tidak hanya orang-orang yang ada orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi itu menjadi tanggung jawab kita. Begitu. Setiap hal, sesuatu yang kita posting di media sosial, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, baik itu di WhatsApp, baik itu di TikTok, itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Maka dari itu, sebelum kita memposting sesuatu, kita harus berpikir
berpikir berulang-ulang kali lipat untuk mengunggah sesuatu. Baik itu dalam bentuk foto, dalam bentuk video, itu kita harus punya tanggung jawab untuk hal itu, begitu. Oke. Next, Kak Kaldo. Oke. Dunia digital kita. Di era teknologi, ini batas antara dunia nyata dan dunia maya semakin kabur. Begitu. Kenapa dikatakan kabur di sini? Saya pakai bahasa kabur karena kabur itu tidak jelas. Kadang di kehidupan sehari-hari kita di dunia nyata, kita aktif berinteraksi dengan sesama. Begitupun di media sosial, sebaliknya kita menjadi tidak aktif di dalam berinteraksi dengan sesama. Begitupun juga sebaliknya di dalam media sosial. Media sosial ini kita aktif sekali memposting sesuatu, berinteraksi dengan sesama pengguna, itu kita aktif sekali. Sedangkan di dunia nyata kita tidak aktif, tidak bersosialisasi dengan kerabat kita atau orang-orang yang ada di samping kita. Kebiasaan-kebiasaan yang membuat batasan antara kita, contoh nyata dan yang paling sederhana adalah kita berjumpa dengan seseorang atau kehidupan kita sehari-hari di dalam keluarga. Yang dulunya kita duduk bersebelahan dengan orang tua atau dengan kakak atau dengan adik, itu pelan-pelan menjadi hilang. Kenapa hilang? Karena kita lebih aktif kepada sebuah layar HP dibandingkan dengan ada orang atau keluarga yang ada di samping kita. Itu yang kenapa tadi disampaikan di era teknologi ini batas antara dunia nyata dan dunia maya semakin kabur. Tadi maksudnya semakin kabur itu seperti itu, karena kita sudah tidak lagi bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kebiasaan itu yang menjadi hilang bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Media selanjutnya adalah media sosial bukan sekedar hiburan. Izin Bang, kembali masih di slide awal. Oke, terima kasih Kak Kaldo. Sekedar hiburan, tetapi juga cerminan karakter dan pemikiran seseorang, begitu. Adik-adik, saya sampaikan ini di sini sampaikan bahwa tetapi juga cerminan dan karakter pemikiran seseorang. Sekarang kita bisa tahu isi hati. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dalam lautan dapat diukur, dalam hati manusia siapa yang tahu. Tapi di era sekarang ini, adik-adik, kita sudah bisa tahu dalam isi hati seseorang. Contoh nyata dan contoh sederhananya adalah coba kita berselisih paham dengan teman kita atau keluarga atau teman-teman kita saja, beberapa menit, detik saja kita sudah bisa tahu apa isi hatinya. Tahu dengan cara apa?
sebagian orang akan membuat status. Dia akan, contoh kecil, contoh sederhana saja. Kita jalan bersebelahan dan kita bersenggolan. Dia tidak langsung marah di hadapan kita secara langsung, tapi nanti kita lihat di media sosialnya. Dia akan membuat status dan menyinggung orang yang tadi bersenggolan dengan dia itu. Itu yang sering kita alami di kehidupan sehari-hari kita. Supaya cerminan karakter dan pemikiran seseorang itu masuk ke dalam yang tadi kakak sampaikan itu untuk cerminan seseorang. Di dunia nyata itu dia tidak begitu aktif, tapi coba kita lihat di media sosial, dia akan membuat, dia akan mengunggah segala sesuatu, permasalahan hidup, persoalan cinta, dengan sakit hati, dengan pasangan, kekasihnya contohnya, itu akan kita lihat di kehidupan dia bermedia sosial. Berikutnya lagi adalah cara kita menggunakannya menunjukkan seberapa bijak kita sebagai warga digital. Itu cara untuk menggunakannya menunjukkan seberapa bijak kita sebagai warga digital. Kita memposting sesuatu itu kita pikir dulu, jangan asal kita main upload saja, ada kejadian sedikit atau ada masalah yang terjadi, langsung kita mau menjadi orang pertama untuk menyebarkan informasi tersebut. Begitu. Kadang niat kita baik, tapi kita tidak melihat kembali apakah sesuatu yang kita upload itu sudah benar, sudah valid kebenarannya atau belum. Jangan sampai kita juga menjadi salah satu dalam penyebar hoax atau berita bohong. Oke, next, Kak Aldo. Oke, adik-adik. Yang berikutnya adalah apa itu media sosial. Di sini menjelaskan bahwa media sosial kini menjadi ruang hidup kedua bagi banyak orang. Itu. Kenapa menjadi ruang hidup bagi banyak orang? Karena yang tadi kakak sampaikan di awal, kita tidak bisa pungkiri bahwa dari bangun pagi hingga kembali tidur lagi, kita tidak bisa lepas dari HP atau media sosial ini. Ini yang sudah dijelaskan, dari bangun tidur hingga tidur lagi, kita berinteraksi, berbagi dan mencari informasi melalui layar kecil di tangan. Namun, seiring manfaatnya, media sosial juga membawa tanggung jawab besar bagi penggunanya. Yang seperti tadi kakak sampaikan itu, media sosial kita bijak dalam menggunakan media sosial. Dengan kita bijak, kita bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Oke, next, Kak Aldo. Ada sisi positif dari bermedia sosial dan ada juga sisi negatif. Nah, di sini dituliskan di judul ini bahwa sisi gelap. Sisi gelap itu yang dimaksudkan dengan sisi negatif. Sisi gelap media sosial. Namun di balik kemudahan itu, media sosial
menyimpan ancaman. Ancaman yang pertama adalah yang tadi sudah kakak sampaikan adalah hoax atau berita bohong. Yang berikutnya adalah ujaran kebencian. Yang berikutnya lagi adalah kecanduan dan cyberbullying. Dan berbagai macam jenis media sosial yang negatif. Itu karena ada negatif, karena ada hal-hal yang negatif, pasti ada juga yang positif. Baik, kita lihat sama-sama adik-adik. Kita lihat yang negatif dulu. Seperti yang tadi kakak sampaikan, adalah yang pertama adalah hoax. Hoax adalah berita bohong. Itu yang tadi kakak sampaikan, untuk kita harus bertanggung jawab dalam mengupload atau mengunggah sesuatu. Jangan karena kita mau untuk menjadi orang pertama dalam menyebarkan sebuah berita, tapi kita tidak tahu berita yang kita sebar ini keakuratan atau kebenarannya ini kita belum tahu. Jangan cuma karena kita mau untuk menjadi orang pertama dalam menyebarkan sebuah berita, lalu kita tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang kakak maksud adalah keakuratan atau kebenaran berita yang kita ingin sebar atau share ke teman, kerabat, atau keluarga kita, gitu. Yang berikutnya lagi adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini sering sangat masif terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat dari ada di berita-berita atau di media sosial ini sangat banyak sekali, sangat banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya adalah kecanduan. Itu yang kecanduan ini, kebiasaan kita menjadi hilang, kebiasaan positif. Dalam arti kita sering hal yang paling sederhana adalah kita bangun pagi, yang awalnya kita harus berdoa atau membereskan tempat tidur atau hal-hal positif lainnya, tapi karena kita kecanduan, dari bangun tidur langsung kita sudah memegang handphone atau HP kita duluan. Itu yang nanti membuat kita kecanduan. Itu, dan kita akan berjam-jam membuat kreativitas kita menjadi hilang, produktivitas kita menjadi menurun. Yang dulunya kita bangun langsung membantu orang tua atau hal-hal yang positif itu menjadi berkurang. Jadi kakak saran saja untuk kecanduan ini kita bisa tanggulangi dengan cara kita, seperti judul awal tadi, kita bijak dalam menggunakan media sosial ini. Kita pintar untuk mengatur waktu. Kapan, jam-jam berapa yang saya harus memegang handphone, jam-jam berapa yang saya harus membantu orang tua atau melakukan hal-hal yang produktif lainnya. Dan berikutnya adalah cyberbullying. Cyberbullying ini terjadi di kita, apalagi di adik-adik SMP, SMA, SMK yang sudah punya media sosial. Kadang ada komentar-komentar yang merendahkan atau yang menjatuhkan kita
termasuk dengan isu-isu SARA, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, begitu. Yang berikutnya lagi adalah banyak orang kehilangan fokus, kepercayaan diri, bahkan hubungan sosial, kurang penggunaan sosial karena penggunaan yang tidak sehat. Itu yang tadi kakak jelaskan itu. Banyak orang yang tidak fokus. Itu kebiasaan kita yang positif akhirnya hilang begitu saja karena kita tidak fokus. Satu hari itu kita duduk hanya tatap layar handphone saja. Itu. Tapi kalau ada hal-hal positif yang kita lakukan, tidak apa-apa. Itu kita duduk berjam-jam, seperti mungkin ada yang membuka marketplace, berjualan di media sosial. Itu suatu kegiatan yang positif. Tapi kalau cuma kita duduk-duduk scroll-scroll yang sesuatu yang tidak penting, kita menonton video-video atau reels-reels yang tidak membantu kita untuk berkembang, saran kakak itu dihentikan, begitu. Oke, Kak Aldo, next slide berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah jejak digital yang tak terhapus. Itu. Apapun yang kita bagikan di internet meninggalkan jejak digital. Pertama, foto, komentar, dan aktivitas online bisa memengaruhi masa depan, termasuk kesempatan kerja atau pendidikan. Karena itu berhati-hatilah dengan setiap tindakan di dunia maya. Itu adik-adik. Kenapa ini menjadi penting? Jejak digital ini sangat penting. Kenapa kakak sampaikan sangat penting? Karena di dunia sekarang, apalagi adik-adik yang SMP nanti melanjut ke SMA, atau teman-teman yang adik-adik yang dari SMA SMK mau melanjut ke perguruan tinggi, setelah perguruan tinggi terus akan mendaftar masuk ke dunia pekerjaan. Ini jejak digital ini sangat penting, begitu. Itu yang tadi kakak sampaikan. Kenapa penting? Karena itu sekarang kita mau masuk ke dalam sebuah sistem pemerintahan birokrasi. Itu akan, yang paling pertama adalah syarat untuk masuk adalah administrasi, syarat administrasi, dan di situ akan diminta rekam jejak. Rekam jejak dilihat dari mana? Rekam jejak akan diminta dari media sosial adik-adik masing-masing. Dalam hal ini Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Media sosial yang beberapa tahun, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, itu yang menjadi rekam jejak dari adik-adik. Itu yang akan diminta dari kalau kita mau masuk ke dalam sistem pemerintahan di dunia kerja, itu akan dilihat itu media sosial, itu rekam jejak itu. Jadi si penerima kerja ini dia sudah tidak lagi mau cek si A atau si B kerjanya di kesehariannya seperti apa. Dia tidak lagi mau susah-susah lagi untuk mencari tahu dia latar belakangnya dari mana. Yang paling mudah yang sering terjadi adalah dia akan melihat dari rekam jejak digital yang ada di media sosial. Itu yang
sangat amat mudah. Itu yang sering kali terjadi. Kalau teman-teman tidak menjaga adik-adik tidak menjaga rekam jejak digital itu dengan baik, maka kakak pastikan bahwa sampai di administrasi saja adik punya berkas akan ditolak, begitu. Apalagi yang tidak menggunakan media sosial itu dengan baik, mungkin contohnya posting-posting hal-hal yang tidak hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang tidak yang membawa dampak buruk seperti itu tadi hoax, isu sara, dan cyberbullying, dan itu yang tidak akan membawa dampak yang baik. Khusus kami di Papua, apalagi teman-teman yang berafiliasi dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata, yang sudah memposting hal-hal untuk mungkin contohnya yang melawan sistem pemerintahan atau melawan negara ini, itu sudah. Adik-adik jangan berharap untuk lolos ke tahap berikutnya kalau administrasinya dilihat dari rekam jejak digital ini. Itu teman-teman, adik-adik, itu contoh yang sangat nyata terjadi. Maka dari itu kakak harap untuk setiap postingan yang adik-adik mau mempostingnya itu berpikir lagi dan sharing dulu hal-hal apa saja yang boleh saya posting. Itu yang harus diperhatikan lagi. Kembali lagi yang tadi kakak sampaikan adalah harus bijak dan bertanggung jawab untuk sesuatu yang saya upload ke media sosial atau dunia maya. Begitu kira-kira adik-adik. Oke, next Kak Aldo. Yang berikutnya adalah pentingnya literasi digital. Menjadi warga digital berarti mampu berpikir kritis terhadap informasi. Literasi digital membantu kita memilah mana yang benar, mana yang menyesatkan. Dengan kemampuan ini kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan aman. Itu yang tadi kakak sampaikan, itu pentingnya literasi digital, menjadi warga negara atau menjadi warga negara yang baik, yang mampu berpikir kritis terhadap informasi, dan dapat memilah informasi mana yang saya upload dan informasi mana yang tidak usah saya upload. Itu kembali lagi kepada yang bertanggung jawab, harus bertanggung jawab dengan apa yang saya posting. Oke, next Kak Aldo. Cara untuk menggunakan media sosial yang bijak. Di sini gunakan media sosial secukupnya, bukan berlebihan. Jadikan akunmu sebagai cermin hal-hal positif. Sebarkan informasi, bukan provokasi. Dunia maya yang baik dimulai dari satu pengguna yang bijak, yaitu kamu atau adik-adik. Begitu adik-adik. Ini cara untuk menggunakan media sosial yang baik. Itu di sini menjelaskan bahwa kita sebagai pengguna media sosial yang baik, kita mengunggah sesuatu itu secukupnya saja dalam satu hari, ya aktivitas yang positif,
1-2 kali atau momen-momen bersama keluarga itu yang kita upload ke dalam media sosial kita pribadi masing-masing. Begitu adik-adik. Contohnya adalah mungkin ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Kita yang bagi dia di mana yang untuk mengabadikan momen-momen keluarga, mungkin contohnya kita abadikan di Facebook, di TikTok mungkin untuk foto-foto atau aktivitas kita seperti adik-adik di tempat di sekolah atau mungkin ada di gereja ataupun di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain itu saran dari kakak untuk kita bagi dia supaya semua berjalan dengan baik dan secukupnya saja. Ada informasi-informasi penting seperti informasi sekolah, seperti teman-teman punya adik-adik punya ini warta OSIS itu. Warta OSIS itu yang dikhususkan untuk membagi informasi untuk seputar aktivitas atau kegiatan positif yang ada di lingkungan sekolah begitu, supaya teman-teman yang lain juga mereka lihat atau mereka membacanya mereka menjadi termotivasi untuk hal-hal yang adik-adik bagikan di media sosial yang sudah disiapkan masing-masing itu. Begitu. Yang berikutnya lagi sebarkan sebarkan inspirasi bukan provokasi. Begitu. Jadi kita lihat sesuatu kejadian, sesuatu tabrakan atau orang berkelahi di jalan atau dimanapun saja kita berada, jangan langsung untuk kita cepat-cepat langsung keluarkan handphone lah, langsung rekam sebelum kita mencari tahu kebenaran atau kebenaran informasi tersebut. Jangan sampai kita yang menjadi sasaran untuk mengikut menyebarluaskan berita-berita yang berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar. Begitu. Itu yang nanti akan memprovokasi sesama kita. Kita lihat beberapa waktu terakhir ini kan ada banyak berita-berita yang tersebar di media sosial dan yang tidak bertanggung jawab, yang coba memprovokasi dan membuat gaduh sesama kita. Itu yang informasi-informasi yang adik-adik perlu perhatikan dan bijak serta bertanggung jawab dalam melihat dan menyebarkan berita-berita tersebut. Oke, Kak Aldo, next. Sepertinya sudah selesai ya, slide-nya sudah tidak ada lagi. Oke. Baik. Terima kasih. Kalau sudah selesai. Luar biasa. Baik adik-adik, itulah pemaparan materi dari kakak. Seperti itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti setelah nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada kakak narasumber kita yang luar biasa, Kakak Aldo. Silakan Kakak Aldo.
Kakak Abraham luar biasa sekali penyampaian materinya yang begitu panjang dan lebar ya. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat memberikan kita pencerahan, dan apabila nanti ada pertanyaan bisa nanti disampaikan di kolom komentar baik di Facebook ataupun IG, ataupun nanti teman-teman atau adik-adik berkunjung ke TikTok juga ada akun kita wartaosis.id yang bisa disampaikan via kolom komentar atau inbox saja. Tapi juga bagi adik-adik yang nanti ke depan mempunyai cerita atau mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah yang positif, wartaosis.id juga mempunyai sebuah website portal berita yang kami namakan sesuai dengan nama IG kami, yaitu wartaosis.id. Ini bisa dipakai, portal berita ini gratis, adik-adik kirim berita gratis, tapi juga nanti setiap sekolah yang aktif dalam mengirimkan berita akan mendapatkan merchandise. Kami sudah membuat sebuah fitur baru di dalam sebuah website kami, yaitu fitur klasmen, semacam kalau di bola itu ada papan klasmen. Jadi nanti setiap tulisan, setiap adik-adik pelajar yang memposting beritanya di website kami wartaosis.id itu akan mempunyai rating atau peringkat dari berbagai macam sekolah yang mempublikasikan beritanya di website kami. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Ini penonton tadi juga 11 turun ke 4, 3 ya. Ya, ini dalam rentang penonton yang dinamis ya. Tiba-tiba banyak, tiba-tiba sedikit, tapi itu merupakan hal yang baik ya. Kita selalu berpikir hal yang baik karena ini program pertama, inisiasi pertama, jadi tidak harus sesempurna yang kita imajinasikan, tapi yang penting apa yang kita buat program Digital Corner ini bisa memberikan akses manfaat dan juga pencerahan bagi adik-adik yang ada di tingkatan SD, SMP, SMA, SMK ya. Gitu. Mungkin bisa saya selaku moderator ya bisa memberikan satu pertanyaan yang sehingga bisa memancing pertanyaan lain atau juga mungkin bisa mewakili keresahan-keresahan adik-adik kita di kalangan pelajar juga. Saat ini kan kita tahu bersama sudah ada namanya PP Tunas ya, peraturan pemerintah terkait dengan penggunaan media sosial bagi pelajar yang di bawah 16 tahun, maka tidak bisa menggunakan media sosial TikTok, Facebook, IG, gitu. Tapi bagi pelajar yang sudah mencapai 16 tahun naik ke atas, gitu, maka sudah bisa menggunakan media sosial. Jadi sangat penting tadi materi-materi yang disampaikan, tapi juga menjadi pertanyaan bagi pelajar yang sudah mencapai umur, orang bilang mencapai umur dewasa, ya, awal dewasa, 17 tahun ya, dewasa. akhir balik itu dari remaja menuju ke dewasa, transisi ya. Nah, bagi pelajar-pelajar yang sudah mencapai umur di tingkatan yang cukup untuk menggunakan media sosial sesuai dengan peraturan pemerintah dalam hal PP Tunas, apakah apa yang bisa kakak sarankan kepada adik-adik pelajar kita yang sudah mencapai batas usia yang baik untuk menggunakan media sosial, untuk langkah apa yang mereka harus buat supaya bisa menciptakan ruang digital yang positif tapi juga bisa bermanfaat bagi masa depan adik-adik yang saat ini duduk di bangku sekolah. Oke. Lanjut kakak. Oke. Kakak bisa memberikan petunjuk. Terima kasih Kak Aldo. Ya, memang salah satu aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia ini adalah PP Tunas ya, peraturan pemerintah terkait umur pembatasan media sosial. Ya, pembatasan media sosial kalau tidak salah sampai umur 16 tahun ya. Di bawah di bawah 16 tahun tidak bisa ya. Ya, di bawah 16 tahun itu belum diperbolehkan. Ada tagline atau yang
sampaikan lewat relawan TK adalah uh, tunggu sampai siap. Itu yang menjadi dasar PP Tunas ini. Kalau saya tidak salah tangkap, karena kenapa tunggu sampai siap? Karena banyak hal yang adik-adik yang di bawah umur 16 tahun ini belum bisa membedakan yang mana yang harus saya upload, yang mana yang tidak perlu di upload. Makanya tagline untuk membatasi hal ini, dalam hal ini tunggu sampai siap itu sangat penting, karena itu tunggu sampai dia benar-benar adik-adik ini sudah siap, sudah mengerti akan media sosial ini. Kadang orang tua karena tidak mau anaknya ini bermain jauh-jauh atau kadang menangis, langsung sudah dikasih tahu untuk kasih saja handphone ke anak-anak itu. Padahal kita tidak berpikir lebih jauh terhadap kondisi anak itu. Kalau di sisi medis, setahu saya itu layar HP screen itu ya itu sangat mengganggu kepada mata, kepada penglihatan itu sendiri, begitu. Dan hal-hal yang lain seperti gangguan cemas itu juga ada. Nanti di sesi berikutnya kalau saya dan adik-adik masih punya kesempatan, kita akan belajar lagi terkait dengan hal-hal itu. Masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari terkait dengan dunia digital dalam bijak bermedia sosial. Dan ada 4 pilar literasi digital itu digital safety, digital etik, yang paling pertama digital etik. Digital etik ini yang sementara kita sudah belajar ini. Nanti kita belajar lagi terkait dengan digital safety, keamanan digital. Berikutnya lagi kita akan belajar tentang digital culture, tentang bagaimana kita bermedia sosial dengan gaya atau budaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti di sesi berikutnya lagi, di lain kesempatan kita akan membahas tentang hal-hal itu, begitu. Menarik sekali kalau adik-adik bisa meluangkan waktu, kita akan belajar hal-hal itu. Begitu, Kak Aldo. Siap, Kakak Abraham. Aduh, tadi mohon maaf sekali sempat hilang daripada live streaming karena ada telepon masuk yang begitu urgent. Jadi sempat tadi off kamera, dan mohon maaf juga tadi ada transisi yang tiba-tiba Kakak Abraham hilang ya. Itu mohon maaf sekali. Baik. Tapi tidak apa-apa, Kak Aldo. Oke, baik. Kakak tadi pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Halo Kakak Abraham, aduh mohon maaf sekali. Ya, tidak apa-apa Kak Aldo, tidak apa-apa. Kita mengerti saja keadaan di Papua seperti apa jaringannya. Ya, itulah kendala-kendala yang sering kita alami di Papua terkait dengan gangguan jaringan. Tapi tidak mengurangi semangat kita dalam membagi informasi, mengedukasi
kepada adik-adik kita yang luar biasa di malam hari ini yang sedang menonton live streaming ini. Ya. Baik, terima kasih kakak. Sebelum jaringan kita akan kembali error lagi. Terima kasih buat jawabannya. Tadi mungkin tempat jaringan saya putus, tapi kakak Abraham sudah cukup menjelaskan panjang kali lebar tentang apa itu PP Tunas, terus bagaimana yang di bawah usia 16 tahun bersikap ya, meskipun tidak diperbolehkan aturan yang berlaku bahwa di bawah 16 tahun pelajar atau siswa tidak bisa menggunakan media sosial, tapi bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang positif, yang kreatif di dunia nyata gitu. Tapi juga bagi adik-adik yang nanti sudah mencapai umur 16 tahun ke atas itu, ketika sudah bisa menggunakan media sosial dengan pemahaman literasi digital yang baik, maka bisa turut berpartisipasi dalam membangun ruang-ruang digital yang baik, aman, positif, tentunya bermartabat ya. Gitu. Oke, sekali lagi Kakak Abraham, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat waktu, meskipun malam hari ini sudah cukup malam ya di ibu kota provinsi Papua Tengah, Nabire, mewakili teman-teman tim redaksi wartaosis.id dan juga pengurus besar Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara, saya Kak Aldo ya, mewakili teman-teman yang ada, mengucapkan banyak terima kasih buat Kakak Abraham, dan tetap semangat buat kerja-kerja kerelawanan, dalam hal ini relawan TK di tanah Papua, khususnya bagi Provinsi Papua Barat. Tidak boleh lelah, tetap semangat untuk mengawal adik-adik kita di tingkat pelajar dalam memahami literasi digital. Siap. Mungkin terakhir closing statement Kak, sebelum kita akhiri, closing statement yang bisa disampaikan kepada adik-adik pelajar di seluruh daerah di Republik ini. Gitu. Boleh. Oke. Terima kasih Kakak Aldo. Baik. Adik-adik yang luar biasa, kalian adalah generasi masa depan. Jangan pernah merasa kecil hati hanya karena orang-orang mengatakan bahwa kalian masih muda. Banyak orang hebat lahir dari kebiasaan yang kecil, dari disiplin, kerja keras, dan cara berpikir yang positif. Saran dari kakak, gunakan media sosial sebijak mungkin, bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi untuk membangun diri sendiri dan memberi semangat kepada sesama. Jadilah anak muda yang dikenal karena prestasi. Menjadi anak muda yang dikenal sebagai sopan santunnya, dan menjadi anak muda yang kata-katanya selalu positif atau membawa kebaikan. Ingat, apa yang kalian upload hari ini bisa menentukan bagaimana orang melihat kalian di masa depan. Karena itu, berpikirlah sebelum memposting, berbicaralah dengan bijak, dan gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan takut untuk bermimpi besar atau bermimpi setinggi-tinggi langit. Yang berikutnya adalah jangan malas untuk belajar, dan jangan ikut arus yang salah hanya karena dianggap keren. Karena itu bukan tentang banyak followers atau viral di media sosial. Keren itu kalian bisa menjadi pribadi yang berguna, membanggakan orang tua, membawa dampak positif bagi orang lain. Itu tetap semangat, terus berkembang, dan jadilah generasi muda yang cerdas, berkarakter, bijak dalam bermedia sosial.
Oke, sudah. Lanjut Bang, itu saja. Kira-kira sampai di situ. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton live streaming ini. Meski dalam live streaming ini ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan juga mungkin kualitas pertama, sesi pertama juga tidaklah begitu baik, tapi kami mohon maaf sebesar-besarnya, tapi kami akan memperbaikinya dalam live streaming yang akan datang, sehingga program ini akan bermanfaat bagi sesama, tapi terlebih khusus bagi adik-adik pelajar kita yang saat ini lagi berjuang di bangku studi di tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, dan juga nanti di perguruan tinggi. Oke, selamat malam buat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Digital Corner sesi kedua di sesi yang berikutnya, ditemani dan dihadiri oleh kakak narasumber dari salah satu universitas swasta terbaik di kota Jayapura. Nama kakak Alin. Nanti kita akan berjumpa di hari Sabtu di minggu yang akan datang. Luar biasa. Oke, dah adik-adik semua, abang, Kak Aldo. Terima kasih, Ton.